Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita baru saja bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah. Nikmat betul nih ya, tersaji. Kita makan bersama, insya Allah berkah, amin. Amin. Sambil melanjutkan, mungkin tadi Bapak ada yang mau ditanyakan, gimana Pak Haji, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya, ya. ada pertanyaan. Hmm. Bagaimana ya, baik menurut cara terutama bagi penceramah memberi apa namanya tausiah Oh ya. ketika berceramah tidak mengakibatkan ke apa kegaduhan misal Oh gitu. ya barangkali ada trik atau ada nas yang bisa ya dipaparkan dipahami sehingga di masyarakat kita mendatang tidak lagi terjadi kegaduhan ya sana sini antara Ya. satu suku atau satu agama dengan agama lain ya Ya. itu yang saya tanyakan ya, atas jawabannya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih pertanyaannya. Pertanyaannya pendek. Cuma jawabnya nih luar biasa nih pertanyaannya. Boleh jadi mewakili banyak kalangan ya. Jadi bagaimana berdakwah agar para juru dakwah tidak membuat sebuah hal-hal yang akhirnya menjadikan umat masyarakat resah, timbul sebuah akses kegaduhan dan sebagainya. Maksudnya gitu tadi ya, Pak ya? Iya, prinsipnya kan dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nahl ada tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Udah apa semua ya, ya. Jadi prinsipnya Allah dalam sebuah firman-Nya, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah, bil hikmah. Ini mesti namanya hikmah. Dengan hikmah ya. Artinya dengan hikmah tentunya mau'izahnya juga hasanah. Mau'izah, tutur kata, semua harus dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kalaupun nantinya terjadi sebuah sidang pendapat dan sebagainya, sehingga ada katakan tanya jawab, tidak sepaham dan sebagainya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi perdebatan, tetap dengan ahsan. Artinya yang dimaksud dengan hikmah kalau pakai dimensi ma'rifatullah, kacamata tasawuf, di atas ilmu itu hikmah. Makanya salut founding father kita, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksana, arif, penuh dengan kelembutan. Contoh Rasul ketika dimintai saat berselisih, merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad, Rasul dengan arif nggak? Dengan hikmah nggak? Ambil kain, Hajar Aswadnya di tengah, tak semua dari suku-suku tertentu tidak merasa semua terwakili itu. Dan mau'izahnya hasanah. Nah, dengan demikian tidak cukup berpegang dengan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat, hendaklah mengajak kepada yang ma'ruf, menjauhi yang munkar. Pun harus pakai hikmah, dan suri tauladan dari semuanya itu adalah harus tetap menopang pada Rasulullah Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam harus siddiq, juru dakwah nih, harus amanah, tablik, fatona. Nggak cukup tablik, harus fatona. Fatona ini cerdas, dengan hikmah mauizah hasanah wajadilhum billati hasan. Kemudian lagi dia perlu juga amanah. Jadi yang disampaikannya itu memang berupa amanah, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu, bukan karena ego dirinya, bukan karena sifat ananiahnya, bukan karena nafsiyah dirinya juga, dan juga tentunya harus siddiq, benar. Nah, jadi kembali prinsipnya mudah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu juru dakwah sebagai oase, sebagai penyejuk. Dengan demikian harus diajak jamaah itu bukan hanya cerdas pikirannya, tapi juga cerdas hatinya, dan juga juru dakwah harus mampu mengendalikan emosinya. Karena luar biasa loh Pak juru dakwah itu dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Hafiz udah enak aja Ustaz kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi kah yang paling baik melainkan mengajak ke jalan Allah. Tapi ada nggak lanjutannya? Wa amilah sholihah, dan dia harus beramal soleh, bukan sekedar ngebaik. Dia juga harus soleh. Wa qala innani minal muslimin. Seorang muslim itu harus rahmatan lil alamin. Apalagi al ulama warasatul anbiya. Ulama penerus para nabi, ikuti jejak para nabi, ikuti kesabaran para nabi, ikuti bagaimana Rasulullah dalam berdakwah penuh dengan hikmah, penuh dengan kearifan, penuh dengan akhlak mulia, penuh dengan nilai-nilai takwa, penuh diajarkan 13 tahun tauhidnya dimantapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil lagi semua in huwa illa wahyu, yang disampaikan itu atas bimbingan wahyu, bukan nafsu. Nah, tidak boleh juru dakwah itu kalau keluar dari nafsunya, terprovokasi, kemudian merasa paling benar, merasa paling hebat, hingga akhirnya tidak menyejukkan, justru malah membuat tidak nyaman. Ada saatnya memang nanti tegas, ada saatnya memang harus betul-betul melakukan sesuatu yang urgen. Tapi buat kondisi seperti sekarang ini, berdakwah dengan nuansa rahmatan lil alamin. Oh nanti panjang nih, habis Bapak nanyanya susah banget sih. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Jadi seperti itu Pak ya, tetap harus menyejukkan. Kaitan dengan ayat kuntum khairu ummatin. Iya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apakah tidak lihat sikon gimana? Ya. Kalau secara ceramahnya umum kan didengar oleh semua lapisan, semua agama, ya. Ya, ini yang dikerjakan ini, apakah tepat itu? Dakwah ini dapat dikatakan secara umum, ya, sehingga semua ya berbagai agama mendengar, ya. Sehingga ada yang rasa tersinggung, ya, dicela apa itu, ya, agama lain, sehingga kembali ya terjadi kegaduhan. Ya, prinsipnya kita yang namanya berdakwah harus arif. Lihat ketika kalau buat kondisi sekarang kita bicara dengan anak SD beda cara mendidiknya, tingkatannya udah beda, SMA beda, dakwah di kalangan kaum ibu beda. Kaum ibunya nih betul-betul majelis taklim yang umurnya 40 ke atas beda, berbicara dengan intelektual beda. Itulah Rasulullah bisa menempatkan dakwah
Yang baik adalah dia tahu. Jadi orang yang hebat, orang yang pintar, bukan dia menyampaikan ilmu yang dia miliki, tapi dia juga harus mengetahui medannya. Bawa motor bagus Pak, tapi jalannya banyak ranjau, dia ngebut, gimana yang terjadi? Jalannya bagus, tapi bawanya pelan, diklakson dulu dari belakang. Lihat medannya, iya nggak? Tahu hujan, angin kencang, layangannya nggak buru-buru diturunin, gimana? Jadi itu yang disebut patona, cerdas. Lihat medannya, semuanya itu harus dengan hikmah, mauizah hasanah. Ya Pak ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi Pak, kelamaan juga nanti nih. Takutnya nih, mau udah dicari nih ya, saya udah mau kembali ke Masjid Istiqlal ya. Demikian kebersamaan dengan segenap pengurus dan jamaah daripada Masjid Al-Hikmah Islamic Center Sawah Besar ya. Sawah Besar, semoga membawa manfaat, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini penting doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, senantiasa rahmati kami dari sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadikan segala urusan kami dalam bimbingan petunjukmu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.